ومده الله برحمه وسكن فسيح جنته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa yanbaghi lan sayukja ayyubakir apa yen to isu-isukan sapa muta'allim. Apa yen to isu-isukan sapa muta'allim bi qiraatihi kelawan mocoe muta'allim ala syaihi ing atase guru. Waktu yang bagus bagi murid untuk ngaji ke kiainya yaitu awalan nahari ing dalam kawitani awan. Awalan nahari ing dalam kawitani awan li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane hadisnya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma du Allah. Allahumma du Allah barik mugi-mugi paring barokah sapa tuan. Allahumma du Allah barik mugi-mugi paring barokah tuan li ummati maring umat ingsun kata Rasulullah. Di ummati maring umat ingsun fi bukuriha ing dalam isu-isuane ummati fi bukuriha ing dalam isu-isuane ummati. Jadi seharusnya bagi orang yang mencari ilmu santri waktu yang pas untuk ngaji itu adalah di pagi hari. Awalan nahar itu ya permulaan siang, artinya di pagi hari ya. Ya seperti kita ini ya. Jadi waktu yang pas untuk ngaji itu adalah di pagi hari. Sebab apa? Sebab di pagi hari itu terdapat doanya Rasulullah ya. Yang berupa hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, itu dihafalkan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi termasuk orang yang di pagi harinya melaksanakan ngaji, melaksanakan ibadah ya. Ini termasuk dan bisa mendapatkan doanya Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah kepada umatku fi bukuriha, di pagi hari mereka ya. Jadi mereka yang tidak tidur di pagi hari dan melaksanakan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Jadi yang pas untuk ngaji yaitu di pagi hari. Karena pagi hari itu ya otak kita masih kosong, ya. Masih segar. Ya. Dia dianjurkan bagi semua pesantren atau apapun pasti diadakan kegiatan belajar mengajar itu di pagi hari. Dan itu sesuai dengan doanya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kata Rasulullah memberikan barokah kepada umatku, memberikan berkah kepada umatku fi bukuriha, di pagi hari mereka. Jadi semantasnya kita bersyukur kepada Allah ketika kita setiap hari, setiap pagi yang kita lakukan ini sesuai dengan ibadah. Kita diisi ngaji, ya, ini merupakan barokah yang luar biasa dan bisa mendapatkan doanya Rasulullah. Ya. Jadi tidak tidur pagi itu adalah mendapatkan barokah. Ya. Bukan berarti ketika malamnya sampai qiyamul lail kemudian pagi harinya qodaan. Ya. Ya. Nawaitun nauma qodaan misalnya. Saya niat tidur sekarang qodaan karena tadi malam sudah qiyamul lail misalnya. Ini juga tidak dibenarkan. Ya. Maka tirulah orang-orang yang sudah terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu ketika memang malamnya qiyamul lail, ya,
dan memang sudah tidak tahan, mereka itu sangat ngantuk misalnya, maka mereka akan tidur itu ya jam 8 itu sudah. Ya. Artinya dari subuh dibuat wiritan, dibuat ibadah sampai nanti jam 8. Ya. Baru di situ boleh tidur. Ya. Jadi kalau memang malamnya qiyamul lail, apalagi malamnya tidak qiyamul lail, ya. Malamnya hanya dibuat tidur misalnya, ya. Kemudian paginya juga tidur, ya, ini juga tidak bisa mendapatkan doanya Rasulullah. Kalau memang malam kita itu dibuat ibadah, setidaknya pagi hari kita tidak tidur, ya. Kalau kondisi kita masih sehat ya tidak dianjurkan kita tidur pagi, ya. Karena itu mendapatkan doanya Rasulullah. Dibuat apa? Dibuat pengajian, dibuat ngaji Al-Qur'an, dibuat wiritan, sholat duha. Ya. Itu karena bisa mendapatkan doanya Rasulullah. Wa yang bagilan sayukju ayu hafidhu apa yang to ngafalaken sapa muta'allim. Wa yang bagilan sayukju ayu hafidhu apa yang to ngafalaken sapa muta'allim ala qiraati mahfudhihi ing atase maca perkara kang den hafalaken muta'allim. Wa yang bagilan sayukju ayu hafidhu apa yang to ngafalaken, seharusnya bagi santri itu yang menghafalkan ala qiraati mahfudhihi terhadap ingatasi maca perkara kang den hafalaken muta'allim. Terhadap ya sesuatu atau bacaan yang sudah dihafal oleh santri itu, dihafalkan. Ya. Yang sudah diajarkan setidaknya ya dihafalkan atau cukup dibaca. Kalau memang tidak mau dihafalkan, sulit misalnya, ya dibaca juga dipelajari. Wa yang bagilan sayukjo, wa yang bagilan sayukjo alla yu'asiru apa yen to ora milihaken sapa muta'allim. Wa yang bagilan sayukjo alla yu'asiru apa yen to ora milihaken sapa muta'allim binaubatihi kelawan gilirane muta'allim. Binaubatihi kelawan gilirane muta'allim ghairahu ing sakliyane muta'allim. Wa yang bagilan sayukju alla yu'assir apa yang ta ora milihaken sapa muta'allim binaubatihi kelawan gilirane muta'allim ghairahu ing sakliyane muta'allim. Krana apa fa innal istaruk krana satuhune milihaken wong liya. Krana satuhune fa innal lisan moko satuhune milihaken wong liya makruhun iku makruh fil qurabi ing dalam pira-pira ibadah. Fil qurabi ing dalam pira-pira ibadah. Bi khilafil isari kelawan bedane milihaken. Bi khilafil isari kelawan bedane milihaken bi hududin nafsi. Kelawan bagiane awak dhewe. Bi hududin nafsi kelawan bagiane awak dhewe. Fa innahu mongko sa'atuhune khilaful isar. Fa innahu mongko sa'atuhune khilaful isar mahbubun iku den sunataken. Mahbubun iku den sunataken. Fa innahu mongko sa'atuhune khilaful isar mahbubun iku den sunataken. Seharusnya bagi santri ini juga menghafalkan setiap apa-apa yang sudah dibaca atau setiap sesuatu yang sudah dihafalkan, artinya tetap ditakror. Baik itu ya hafalannya, pelajarannya. Juga seharusnya juga yang harus diperhatikan bagi santri wa yang bagi alla yu'assiru binaubatih ghairahu. Ya. Seharusnya tidak mendahulukan orang lain ketika sudah mendapat gilirannya. Ya. Jadi kalau memang sudah dia itu waktu gilirannya, baik disuruh baca atau disuruh hafalan, ya. Kalau sudah waktu gilirannya maka tidak boleh dia itu mendahulukan orang lain. Sebab apa? Fa innal isar makruhun fil qurab. Karena mendahulukan orang lain dalam waktu ibadah itu hukumnya makruh, ya. Jadi mendahulukan orang lain daripada dirinya dalam masalah ibadah khususnya ini hukumnya makruh, ya. Misalnya
Ada soft sholat kosong, kemudian sampean menyuruh orang lain untuk menempati soft sholat yang kosong itu, maka hukumnya makruh. Ya. Isar fil qurab makruhun. Ya. Dalam ibadah apapun mendahulukan orang lain itu hukumnya makruh. Ya, itu. Bi khilafil isar bi hududin nafsi fa innahu mahbubun. Beda halnya kalau mendahulukan orang lain kaitannya dengan pribadi masing-masing, bukan dalam masalah ibadah. Maka fa innahu mahbub, mendahulukan orang lain selain ibadah itu hukumnya sunat. Ya. Jadi kalau mendahulukan orang lain dalam ibadah itu hukumnya makruh, tapi kalau mendahulukan orang lain selain ibadah itu hukumnya sunat. Ya. Misalnya sampean antri, ya, makan antri. Kemudian waktunya giliran kalian, ini kok malah mendahulukan orang lain. Ini malah menyuruh orang lain itu untuk terlebih dahulu daripada kita. Itu sunnah. Ya. Sampai antri sudah jam-jam, sudah waktu gilirannya kok digantikan orang lain. Ayo, sampean yang maju duluan misalnya. Ya. Sampean yang antri duluan makannya. Ya. Ini sunnah. Ya. Karena bukan ibadah. Tapi kalau masalah ibadah, isar itu hukumnya makruh. Ada soft sholat kosong misalnya, ya. Kemudian kamu tidak menempatinya, cuma menyuruhnya misalnya, ya. Maka ya hukumnya makruh. Beda ya. Ini selain petugas-petugas yang di masjid. Kalau memang ada pengurus masjid, kemudian hanya memerintahkan kepada soft-soft yang kosong, bukan seperti itu. Nah, ini ada tempatnya masing-masing. Jadi mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu hukumnya makruh. Tapi mendahulukan orang lain selain ibadah, ya, apapun itu ya hukumnya sunnah. Ya. Apapun itu mendahulukan orang lain, yang penting dalam bukan masalah ibadah. Ya. Ini. Kemudian fa in ra'a mangko lamun ningali asy-syaikhu sapa guru al-maslahata ing maslahah. Fa in ra'a mangko lamun ningali asy-syaikhu sapa guru al-maslahata ing maslahah fil isari ing dalam milihakan atau mendahulukan orang lain fil isari ing dalam milihakan fi ba'dil awqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu. Fi ba'dil awqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu limaknan krana makna syar'iyyin kang bangsa syarak. Krana makna syar'iyyin kang bangsa syarak fa asyara mongko awe isyarah sapa syekh. Fa asyara mongko awe isyarah sapa syekh alaihi ing atase muta'allim bidzalika kalawan mengkono-mengkono isar. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono isar imtasala mongko manuta sapa muta'allim amrahu ing perintah syekh. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono isar imtasala mongko manuta sapa muta'allim amrahu ing perintah syekh. Jadi mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu hukumnya makruh. Misalnya ketika dalam waktu majelis ta'lim ternyata waktu baca giliran kalian misalnya. Kok mendahulukan orang lain, maka itu hukumnya makruh. Tapi kecuali memang guru itu memberikan isar misalnya untuk mendahulukan orang lain atas perintah guru, ya, karena memang ada niatan yang tersendiri, ya, maka yang diharuskan dan dilakukan oleh santri itu ya harus mengikuti perintah guru. Kalau memang gurunya memerintahkan suruh mendahulukan orang lain, maka tetap ya mengikuti perintah guru. Ya. Jadi artinya terlepas dari al-isar fil qurab makruh. Makanya ada istilah kaidah itu di asbah wa nadhairnya atau faraidul bahiyahnya. Ada kaidah al-isar fil qurab makruh wa fi ghairiha mahbub. Ya. Al-isar fil qurab
makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah apapun itu hukumnya makruh. Tapi mendahulukan orang lain selain masalah ibadah itu hukumnya sunnah. Sampai ada istilah kaidah seperti itu. Karena memang dalam masalah ibadah itu ya harus kita mementingkan diri sendiri. Ya. Tapi kalau masalah pribadi ini harus mementingkan orang lain. Wa mimmalan iku setengah saking perkara yajib kang wajib alaihi ing atase muta'allim. Wa mimmalan iku setengah saking perkara yajib kang wajib alaihi ing atase muta'allim wa yata'akkadu lan dadi koko alwasiyatu apa wasiyah bihi kelawan ma. Wa yata'akkadu lan dadi koko alwasiyatu apa wasiyat bihi kelawan ma. Allah yahsuda utawi yen ora dengki ta ora hasud sapa muta'allim ahadan ing wong siji. Allah yahsuda utawi yen ora dengki sapa muta'allim ahadan ing wong siji min rufqatihi saking koncone muta'allim awairihim utawa sa'liyane rufqah fi fadilah dalam keutamaan fi fadilatin dalam keutamaan razaqahu kang maringi hu ing ahad Allah subhanahu al-karimu dat kang loman fi fadilatin dalam keutamaan razaqahu kang wis paringi hu ing ahad Allah subhanahu al-karimu kang dat kang loman iyaha ing ya fadilah di antara hal-hal yang juga harus diperhatikan bagi santri dan harus dibuat wasiat. Ini tidak boleh hasud kepada satu dengan yang lain. Tidak boleh dengki atau iri hati kepada temannya. Tidak boleh iri hati yang itu sudah yang Allah Ta'ala berikan fadilah, yang Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada temannya. Maka kita seharusnya tidak boleh iri kepada sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi misalnya temannya kok bisa baca kitab, tapi kok saya belum bisa baca kitab. Temannya sudah naik kelas, tapi kok saya pakun mabniun, pancet. Kelas 3 memperdalam. Kelas 6 sudah lulus imni semuanya. Tapi kok saya mabniun alal pancet misalnya. Maka tetap hindarkan rasa iri terhadap sesama teman. Sebab semuanya itu ya sudah diatur oleh Allah. Kita tidak boleh membenci, juga tidak boleh iri terhadap seseorang yang sudah diberikan fadl oleh Allah. Seseorang yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Kemudian wa alla ya'jubalan yento orang gawok sapa muta'allim bi nafsihi kelawan awan dhewe ne muta'allim bima kelawan barang hasalahu kang wis ngasilaken sapa muta'allim ku imma. Wa alla ya'jubalan yento orang gawok tidak bangga, ujub, ini penyakit hati. Wa alla ya'jubalan yento ora gawok sapa muta'allim bi nafsihi kelawan awan dhewe ne muta'allim bima kalawan barang hasalahu kang wis ngasilaken sapa muta'allim ing ma. Wa qad qaddamna lan teman-teman dinginaken sapa ingsun. Wa qad qaddamna lan teman-teman dinginaken sapa ingsun idhoha hada ing jelasaken iki perkara. Wa qad qaddamna lan teman-teman dinginaken sapa ingsun idhoha hada ing martelaaken iki perkara fi adabisyaihi ing dalam bab adabisyah ing dalam bab adabe guru. Idhoha hada ing jelasaken utawa martelaaken iki perkara ujub maksudnya fi adabisyaihi ing dalam bab adabisyah. Jadi kita sebagai santri ini tidak dianjurkan untuk iri kepada orang-orang atau temannya yang sudah diberikan fadl oleh Allah. Juga wa alla ya'juba bi nafsihi bima hassalahu. Bagi santri ini tidak boleh ujub
atau bangga terhadap dirinya sendiri dengan apa yang dia hasilkan. Ya. Sebab ujub dengan riya itu memang hampir-hampir sama, dan kesamaannya adalah sama-sama menghapus ibadah kita. Kesamaannya adalah menghapus pahala kita. Ya. Jadi kalau sudah kena penyakit riya dan ujub ini, semua ibadah kita itu zong. Ya. Semua ibadah kita itu terbakar. Sebab riya itu ya memang dia itu ibadah bukan tujuan karena Allah. Dia itu ibadah bukan li ajlillah tapi li ajlin nas, seperti yang sudah disampaikan di bab adabus syekh di depan. Ya. Jadi riya itu memang melaksanakan ibadah ya, atas dasar sebabnya adalah manusia. Ya. Makanya menurut Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan ketika kita agar selamat dari riya dan ujub, ingatlah dengan dahulunya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan juga hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta tolong. Ya. Jadi iyyaka na'budu itu adalah riya. Jadi agar kita terhindar dari riya, maka kita harus mengingat iyyaka na'budu. Kita menyembah, kita ibadah itu sebab karena Allah. Jadi ibadah yang sesungguhnya yaitu memang ibadah li ajlillah. Makanya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepada Allah kami menyembah, bukan hanya kepada manusia. Jadi bukan hanya kepada manusia kami menyembah. Jadi riya itu ya seperti itu. Kita beribadah li ajlinas. Kemudian ujub, iyyaka nasta'in, ya, kata Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita riya maka ingat, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kita meminta tolong. Jadi semua yang kita hasilkan, semua hasil yang kita lakukan misalnya, ya, sampean misalnya 1 bulan bisa baca kitab misalnya, ya. 1 hari bisa baca kitab misalnya, karena sekarang banyak metode-metode yang cepat baca kitab, ya. Kemudian sampean misalnya mempunyai suara yang indah, ya. Dengan suaranya orang-orang bisa tertarik. Ya. Ini merupakan fadl dari Allah, merupakan anugerah dari Allah. Dan itu harus kita syukuri dan jangan sampai ada penyakit ujub, bahwa yang dia lakukan, yang dia miliki, suara indah yang dia miliki, ketampanan yang dia miliki atau kecantikan yang dia miliki bukan sebab hasil sendiri. Tapi itu merupakan fadl dari Allah, merupakan anugerah dari Allah, pemberian khusus yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, artinya bukan hanya membanggakan terhadap hasil diri sendiri. Saya kaya ini misalnya, saya kaya berkah dengan kerja keras saya sendiri. Saya alim, bisa hafal baca kitab ini, saya hafal kitab sampai kulit-kulitnya, ya. Ini karena jerih saya sendiri, bukan seperti itu. Itu sudah terkena penyakit ujub. Ya. Maka ingat, iyyaka na'budu, agar kita tidak terhindar dari riya. Juga ingat, iyyaka nasta'in, agar kita terhindar dari yang namanya ujub. Kalau sudah ingat kepada iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Artinya apa? Semua yang dia lakukan ini atas dasar pertolongan Allah. Makanya dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntu minal khasirin. Andaikan tidak ada fadl, tidak ada anugerah dari Allah, maka lakuntu minal khasirin. Kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Baik rugi fid dunya juga fil akhirah. Jadi semuanya itu yang kita miliki, semua yang kita hasilkan itu ya atas dasar fadl dari Allah. Saya lulus itu berkah dari Allah. Saya naik kelas itu ya
fadl dari Allah. Saya tidak naik kelas, itu sudah takdir Allah. Saya tampan, itu sudah takdir Allah. Kalian tampan, sudah takdir Allah. Saya jelek, itu sudah keputusan Allah. Ya. Artinya apa? Kita kembalikan semua itu kepada Allah. Agar kita terhindar dari penyakit yang namanya ujub dan riya. Ini dua penyakit ini ya penyakit kronis. Ya. Penyakit berbahaya. Ya. Kalau sekarang penyakit ini penyakit corona, ya. Jadi ibaratnya ujub dan riya ini penyakit corona, ya. Penyakit yang bisa mematikan. Orang yang sudah kena penyakit ujub dan riya, maka semua ibadahnya yang dia lakukan maka nol. Ya. Sebab dia itu ibadah bukan li ajlillah. Dan dia yang hasil yang dia lakukan juga bukan dengan mengatasnamakan diri sendiri. Dia hanya mengatakan saya misalnya. Ini. Wa tariquhu utawi dalane utawi carane muta'allim fi nafsil ujub min dalam ngilangaken ujub. Ini ada cara yang ditampilkan oleh Imam Nawawi agar kita terhindar dari yang namanya penyakit ujub. Ya. Fi nafsil ujub min dalam ngilangaken penyakit ujub. Ayu dzakira iku yen to ngilingaken sapa muta'allim nafsahu ayat qura iku yen to ngilingaken sapa muta'allim nafsahu ing awak dhewe ne muta'allim annahu satuhune muta'allim lam yahsul iku ora hasil sapa muta'allim lam yasul iku ora hasil lahu kedue muta'allim banyak di belakang ma apa barang hasil kang hasil apa ma lam yahsul iku ora hasil lahu kedue muta'allim ma apa barang hasala kang hasil apa ma bihaulihi kelawan dayane muta'allim wa quwwatihi lan kekuatane muta'allim wa inna ma huwa lan ang bestine huwa utawi ma iku min fadlillahi saking anugrahi Allah wa quwwatihi lan kekuatane muta'allim wa inna ma huwa lan angin bestine huwa utawi muta'allim iku min fadlillah saking anugerah Allah. Agar kita terhindar dari yang namanya penyakit ujub. Ya. Atau cara bagi santri agar terhindar dari penyakit ujub, yaitu harus kita mengingat terhadap diri kita sendiri bahwa semua yang kita hasilkan, semua yang kita lakukan, baik dengan kekuatan kita, kemudian kita kok bisa menghasilkan keinginan kita, maka wa inna ma huwa min fadlillah, semata-mata semuanya itu sebab anugerah Allah. Jadi agar kita terhindar dari ujub, maka kaitkan semua yang kita hasilkan itu bukan sebab kita, tapi sebab Allah. Kita kaya, ya. Kita bisa baca kitab, hafalan kita mungkin lebih tinggi misalnya. Sampai punya hafalan yang lebih tinggi atau lebih cerdas daripada temannya. Tetap itu kita syukuri, ya. Dan tidak merasa ujub. Ya. Fala yang bagi mongko ora sayukjo ayak juba apa yen tunggawa sapa muta'allim bisain kalawan suwici-wici. Fala yang bagi mongko ora sayukjo Fala yang bagi mongko ora isu ayak juba apa yen tunggawa sapa muta'allim bisain kalawan suwici-wici. Lam yakhdarihu kang ora gawe sapa muta'allimhu ing syai. Lam yakhdarihu kang ora gawe sapa muta'allimhu ing syai. Balik auda'ahu nitipaken hu ing syai Allah sapa Allah taala fihi ing dalam muta'allim. Auda'ahu nitipaken balik auda'ahu nitipaken hu ing syai. Allah subhanahu ta'ala fihi ing dalam muta'allim. Artinya seorang santri tidak boleh bangga, tidak boleh ujub terhadap sesuatu yang mereka tidak lakukan. Artinya semuanya itu hanya titipan dari Allah yang dia miliki, ya. Hasil yang dia
lakukan, itu ya semata-mata hanya titipan dari Allah. Kita punya kecerdasan, namanya titipan, kapanpun bisa kita ambil. Ya. Sampai misalnya nitipkan barang, ya. Kapanpun barang itu bisa kita ambil, namanya barang penitipan. Ya. Juga seperti itu, kemampuan yang kita miliki itu hanya sebatas titipan dari Allah. Allah Ta'ala kapanpun bisa mengambil titipan itu. Kita cerdas, ya. Kalau kita sombong, maka titipan itu akan diambil oleh Allah. Ya. Itu. Wa tariquhu utawi dalane muta'allim fi nafsil hasad ing dalam ngilangaken dengki atau iri. Ini cara kita agar terhindar dari yang namanya hasud. Wa tariquhu utawi dalane apa? Dalane muta'allim fi nafsil hasad ing dalam ngilangaken dengki. Iku ayalam iku yen to weruh sapa muta'allim anna hikmatallah ing satune hikmah Allah. Ayalama iku yen to weruh sapa muta'allim anna hikmatallah ing satune hikmah Allah taala iktadot iku neterapi apa hikmah. Iktadot iku neterapi apa hikmah. Ja'ala hadhil fadilati ing dadi akan ikilah keutamaan. Iktadot iku neterapi apa hikmah ja'ala hadhil fadilati ing dadi akan ikilah keutamaan fi hada ing dalam iki ahad. Fi hada ing dalam iki wong atau iki ahad. Fayam bagi mongko sayukju alla ya'tarido. Apa yang tu ora melawani sapa muta'alim itu dia. Fayam bagi mongko sayukju. Kalau ada fayam bagi itu enggak usah dimakna, eman-eman mangsinya. Ya. Fayam bagi mongko sayukju alla ya'tarido apa yang tu melawani sapa muta'alim alaiha ing atase hikmah. Alaiha ing atase hikmah wala yukrahulan ora sengit sapa muta'allim hikmatan ing hikmah wala yukrahulan ora sengit sapa muta'allim hikmatan ing hikmah arada kang ngarepaken ha ing hikmah Allah subhanahu taala arada kang ngarepaken utawa kang ngersakaken ha ing hikmah Allah subhanahu taala walam yukriha an ora sengit sapa Allah ing hikmah walam yukrihalan ora sengit sapa Allah ing hikmah. Ini seharusnya bagi santri tidak boleh ujub, tidak boleh bangga terhadap hasil yang dia lakukan, sebab semua itu hanya titipan dari Allah, kekayaan kita misalnya. Kemudian wa tariquhu fi nafsil hasad, agar kita terhindar dari yang namanya penyakit iri, yaitu apa? Satu, ayya'lama anna hikmatullah iqtadad ja'ala hadil fadilah fi hada. Maka orang itu harus mengetahui bahwa hikmahnya Allah itu akan diberikan keutamaan itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala memberikan keutamaan itu ya terserah Allah. Bukan kita protes kepada keputusan Allah. Semua yang dilakukan oleh Allah ya atas dasar fadlnya Allah. Jadi kita harus tahu agar kita terhindar dari yang namanya iri. Ya. Iri itu kan kalau tetangganya misalnya beli apa-apa pasti dirasani. Ya. Temannya beli baju dirasani. Mungkin itu uangnya ngambil miliknya orang lain, misalnya seperti itu. Ya. Ini lesan-lesan yang perlu kita injak. Ya. Penyakit seperti ini ya, yang tidak pantas yang dilakukan bagi seorang santri. Ya. Jadi iri terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Jadi yang dimaksud hasud itu adalah ya, dia itu tidak mau kalau dia itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari dirinya. Ya. Dan agar yang dia miliki berpindah kepada hasidnya, kepada orangnya. Kepada orang yang iri itu. Jadi agar kita terlepas dari yang namanya iri, kita harus mengetahui bahwa hikmahnya Allah Ta'ala itu akan diberikan atau keutamaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang sama dengan dia,
maka kita harus menjadi orang-orang atau hamba yang juga dicintai oleh Allah. Sama harus seperti mereka. Kenapa kok dia itu kok dagangannya kok laris misalnya. Ternyata dilihat dia rajin sholat duha. Dilihat lagi dia membaca surat Waqiah misalnya. Tapi ingat, jangan ngaji Al-Quran itu hanya diambil penting-pentingnya saja. Yang dibaca Waqiah toh, ya. Yang dibaca Yasin toh. Ya. Jadi yang dihafal hanya Waqiah dan Yasin. Ya. Suruh baca Al-Kafirun muter-muter. Ya. Karena yang hanya dibaca selama di pesantren ya Waqiah dan Yasin. Kalau suruh baca surat Al-Kafirun, ya, muter-muter gak sampai-sampai. Ya. Ta'bud ya, diulang-ulang. Ini jadi selagi kita masih berada di pesantren, ya seringlah kita hataman. Ya. Gitu. Maka seharusnya bagi santri yang bagi alla ya'taridu 'alaiha. Maka seharusnya bagi santri ya tidak melawan atau menentang ketetapan-ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah atau hikmah-hikmah yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Kalau kita ingin sama dengan mereka, maka kita harus menjadi hamba yang juga dicintai oleh Allah. Jadi ada dua cara yang bisa kita terhindar dari yang namanya ujub dan juga bisa terhindar dari yang namanya hasud. Agar kita terlepas dari yang namanya ujub, maka harus ingat kepada diri kita sendiri bahwa semua hasil yang kita lakukan itu sebab murni karena Allah. Jadi kita apapun, kita memiliki apapun ya tetap kita semuanya itu kaitkan kepada Allah. Tes ternyata kok lulus, semuanya kembalikan kepada Allah, bukan atas dasar pribadi kita sendiri. Ya. Jadi juga ada yang kita bisa terhindar dari yang namanya hasud, ya kita harus mengetahui bahwa semua hikmah-hikmahnya Allah itu akan diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin sama dengan mereka, ya maka harus meniru ibadah mereka dan menjadi hamba yang juga dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.